Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, para narasumber pada podcast Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirosodo Makassar, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam pembicaraan kita masalah kesehatan pada acara Bisa Sehat. Bincang santai seputar kesehatan, di mana kita akan membahas terkait mengenal dari dekat penyakit pembuluh darah perifer. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah staf KSM Kardiologi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirosodo dan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kami perkenalkan narasumber kami, yaitu Dr. Idar Mapangara, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit pembuluh darah perifer itu bisa dari arteri maupun dari vena. Penyakit arteri perifer ini adalah tersumbatnya aliran darah ke tungkai atau tangan akibat penyempitan pembuluh darah yang berasal dari jantung. Akibatnya tungkai yang kekurangan pasokan darah akan terasa sakit, terutama saat berjalan. Dan penyakit arteri perifer ini terkadang tidak menimbulkan gejala dan berkembang secara perlahan. Jika dibiarkan tidak tertangani, penyakit ini bisa memburuk dan menyebabkan kematian jaringan, yang kita sebut gangren, sehingga risiko untuk dapat diamputasi. Pada sebagian besar kasus, penderita penyakit arteri perifer tidak mengalami gejala apapun atau hanya merasakan gejala ringan, sebagian lagi merasakan kram atau nyeri otot di tungkai yang memburuk ketika beraktivitas dan reda setelah beristirahat. Dan kondisi demikian ini kadang-kadang inilah yang kita sebut dengan claudicatio. Sedangkan untuk penyakit vena perifer itu terjadi ketika vena yang membawa darah yang kurang oksigen kembali ke jantung dari ekstremitas menjadi rusak atau tersumbat. Seperti contohnya chronic venous insufficiency, varicose vein atau DVT. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan bertanya kepada Dr. Idar, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit pembuluh darah perifer ini? Oh ya, terima kasih. Jadi memang perlu kita mengetahui bahwa penyakit pembuluh darah perifer ini pada prinsipnya itu adalah seluruh penyakit yang mengenai pembuluh darah di luar daripada jantung. Sehingga biasanya di definisi atau di buku-buku lebih mempersingkat adalah pada penyakit pada tungkai. Pada sebenarnya tidak tepat juga. Yeah. Karena ada juga pembuluh darah yang di dalam anggota badan, yaitu aorta. Yeah. Kalau dia dilatasi, kita sebut dilatasi aorta, atau dia robek, kita sebut disesi aorta. Contoh simple yang sederhana adalah yang kita kena stroke. Yeah. Stroke itu orang sudah, itu contoh penyakit pembuluh darah perifer, tetapi itu kena ke bagian atas. Tetapi kejadian umumnya yang paling banyak adalah mengenai kaki. Sehingga untuk secara singkat dan sederhana orang lebih banyak memahami pembuluh darah perifer yang kena. Kira-kira begitulah. Ya. Kemudian apa sih saja penyebab daripada penyakit pembuluh darah perifer ini? Jadi karena ini kan pembuluh darah. Pembuluh darah itu karena sifat anatominya yang terdiri daripada 3 lapis, dan kalau saya sebut pembuluh darah perifer itu harus kita pahami bahwa ada dua lah hal yang kita harus pahami, ada arteri dan vena. Ya. Karena arteri itu seperti juga jantung koroner, maka salah satu hal yang paling umum penyebab dari pembuluh darah arteri perifer, kalau saya sebut arteri, adalah misalnya aterosklerosis. Yeah. Begitu aterosklerosis, umum kita sudah tahu. Itulah penyebabnya dari merokok, hipertensi, diabetes. Itulah semuanya yang akhirnya berujung ke aterosklerosis. Ada kasus-kasus lain juga yang mengena pada arteri, tetapi misalnya lokasinya di ujung, di kapiler. Itu biasanya pada kasus peradangan, yang kita sebut vaskulitis. Yeah. Itu contoh umumnya daripada vaskuler. Kemudian kepada vena, aliran balik. Aliran balik ini mempunyai struktur yang berbeda dengan arteri, sehingga biasanya kausa dan penyebabnya juga akan berbeda. Aliran balik ini mempunyai dinding yang lemah dan dia sangat tergantung dengan gerakan atau tekanan di abdomen dan gaya isap daripada jantung.
Sehingga salah satu penyebab umumnya daripada gangguan di pembuluh darah perifer, di mana hal ini adalah vena, itu akibat misalnya gagal jantung. Karena gagal jantung sehingga vena-vena itu akan melebar. Atau karena vena itu adanya kejepit, ya, terjepit, misalnya kena hamil, melipat paha yang terlalu lama, dan itu juga bisa menyebabkan terjadi gampangnya gumpalan di vena tersebut. Itu yang disebut deep vein thrombosis. Dan ada juga kausa di mana terjadinya gagalnya katup-katup. Karena beda dengan arteri dengan vena, vena punya katup, arteri tidak. Sehingga katup-katup vena karena usia atau karena seringnya beraktivitas atau seringnya menahan beban yang berat, maka lama-lama katup vena itu akan gagal melakukan fungsinya, menahan aliran darah, sehingga terjadilah kegagalan yang kita sebut insufficiency. Itu yang disebut chronic venous insufficiency. Yang sehari-hari biasa kita lihat adalah kasus misalnya varises. Itu contohnya di situ. Ya. Kemudian di poli kadang-kadang pasien bertanya, apa sih tanda-tanda adanya penyakit ini? Ya. Bagi masyarakat awam, ya memang apakah perlu saya mengetahui? Ini sangat penting diketahui karena tadi betul disampaikan ada yang tanpa gejala, kemudian ada yang bergejala. Kenapa hal ini perlu diperhatikan? Karena salah satu gejala yang pada penyakit penyakit adalah nyeri. Nyeri ini yang menjadi penderitaan. Kemudian ada gejala atau komplikasi lain yang sebenarnya paling kita takutkan, yaitu berujung pada amputasi. Ini yang paling sering berakhir di amputasi, yang mulai dari luka yang tidak bisa disembuhkan dan ujung-ujungnya amputasi itu. Dan yang terakhir, akibat tidak bisa diatasi, maka menimbulkan kematian karena keracunan. Sehingga masyarakat perlu tahu sih bagaimana sih gejala, misalnya kalau gejala yang sudah berat itu gampang sebenarnya. Ciri khas dari pembuluh darah arteri, kalau saya bilang arteri, maka ciri khasnya biasanya daerah ujung yang rusak duluan. Rasa kebas di ujung, rasa ada kematian kuku-kuku yang gampang rusak. Kemudian tangan, ujung-ujung jari nyeri, kaki juga nyeri, biasanya di ujung. Kemudian diikuti dengan warna mulai kehitaman. Itu contoh. Ciri khas yang paling mudah juga adalah pada kaki diabetes. Kita akan lihat suatu luka biasanya di ujung di kaki yang tidak mau sembuh. Kenapa? Karena aliran ke pembuluh darah di sana sangat kurang atau tidak ada sama sekali. Sehingga itulah contoh-contoh mudah untuk mengejar. Bagaimana yang contoh-contoh ringan? Ini agak sulit kita mau mengetahui apakah ini adanya peripheral artery disease karena gejalanya mirip dengan yang lain seperti rasa kram, rasa kesemutan, rasa tidak enak. Itu kalau arteri. Kalau kasus pada vena biasanya yang paling gampang itu adalah kaki sering bengkak. Salah satu paling khas. Kalau sering bengkak, kita biasa curiga pada vena. Dan lebih mudah lagi apabila venanya kita sudah bisa melihat adanya pelebaran. Nah, itu yang kita sebut varises umumnya. Ambeien itu salah satu contoh. Vena pembuluh darah. Kemudian biasa juga ditanyakan juga pada masyarakat, yaitu siapa sih yang berisiko kena ini? Kalau yang berisiko itu ya seperti tadi saya katakan, jadi karena pada kasus arteri itu maka umumnya karena arteriosklerosis, maka yang paling berisiko adalah yaitu satu, ya perokok, orang tua, diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat yang sering tinggi, turunan, itulah semuanya. Penyakit orang-orang yang berisiko menyebabkan arteriosklerosis. Kemudian ada juga risiko pada pembuluh darah arteri tapi tanpa sklerosis, arteriosklerosis. Misalnya dia ada gangguan di jantung, paya jantung, gangguan irama jantung yang menyebabkan gampang terjadinya gumpalan pada jantung tersebut yang bisa lepas. Kalau dia ke atas menimbulkan stroke, kalau dia ke bawah dia bisa menyumbat kepada daerah kaki, terutama pada ekstremitas bawah, tungkai, yang kita sebut kasus akut limb ischemic.
ya, itu terjadi nyeri yang hebat, kegagalan sirkulasi ke pembuluh darah kaki sehingga risiko tingkat kematian kaki itu sangat-sangat tinggi pada kasus itu. Itu pada arteri. Kalau pada vena, yaitu adalah adanya tekanan yang tinggi pada daerah abdomen, itu seperti kegemukan, itu bisa terjadi payah jantung, juga bisa menyebabkan tirah baring lama, ya, tidak pernah berolahraga, sehingga vena itu kurang aliran dan akhirnya membesar menyebabkan chronic venous insufficiency. Dan ada juga karena kasus kanker gampang terjadinya trombus gumpalan pada vena. Dan juga aktivitas pada orang tua atau seringnya olahraga yang tidak benar sehingga terjadi kelemahan-kelemahan daripada vena sehingga vena-vena gampang kegalan tutup dan melebar. Itulah kira-kira beberapa yang kita perlu tahu ciri-ciri atau orang-orang yang bisa sebenarnya berisiko untuk terjadinya peripheral artery disease baik pada arteri maupun vena. Iya. Tadi memang kalau kita lihat tadi sepertinya memang penyakit ini memang berbahaya karena tadi ujung-ujungnya muncul kematian, ya. Nah, Ya. Kemudian apa sih ada enggak cara untuk menghindari ini sebetulnya? Kalau cara menghindari ya satu kita kenal dulu apakah kita ini orang yang berisiko, misalnya orang yang faktor risiko. Misalnya pada perokok, memang rokok agak sulit karena populasi banyak, sampai saya itu mengatakan tidak ada kenikmatan yang menggantikan rokok, masalahnya makanya sulit sekali. Jadi pada rokok itu ciri khasnya adalah satu, kalau saya memang pada usia-usia yang sudah dewasa yang merokok agak sulit. Hasil penelitian 80% itu tetap biar sudah sakit, biar kena serangan jantung, biar apa pasti isap kembali. Kemudian sehingga ciri khas untuk mencegah salah satu selalu saya tekankan bahwa usahakan mulai dari tingkat SD, sekolah dasar, kemudian lanjut ke tingkat sekolah SMP, dan lanjut tingkat SMA untuk jangan pernah menyentuh. Karena kalau sudah dia sentuh, sudah ketagihan, maka sulit sekali. Sehingga bagi saya adalah lebih efektif, efisien menekan pada anak SD, SMP, dan SMA untuk larang merokok. Itu salah satu fungsi, karena rokok sangat kuat untuk menyebabkan penyakit pembuluh darah arteri perifer ini. Kemudian kalau misalnya hipertensi, kata kunci selalu kontrol hipertensi yang baik. Kalau misalnya diabetes, kalau kita sudah diabetes berarti kita sudah mulai berisiko. Maka kontrol diabetesnya dengan baik. Risiko-risiko lain yang kita tidak bisa hindari, misalnya usia, itu tidak bisa. Tetapi dengan pola hidup yang baik dan benar pada saat muda, biasanya insya Allah pada tua juga tidak akan terjadi hal ini. Contoh misalnya memang pada usia tuanya sering beraktivitas, sering olahraga, hidup dengan yang baik, makanan yang benar, tidak ada diabetes, ya, hidup yang sehat, umumnya juga bagus. Karena pembuluh darah yang bagus itu salah satu kata kunci untuk awet muda. Karena pembuluh darah, ada kan di dalam pembuluh darah ini kan ada semua hal yang diinginkan oleh tubuh, ada semua dalam pembuluh darah. Jadi dia harus memberi nutrisi yang baik. Sehingga kalau nutrisi yang baik sampai ke ujung, biasanya sel-sel itu akan berintegrasi dengan baik dan benar. Cuma karena orang yang punya faktor risiko, akhirnya terjadilah kerusakan disfungsi endotel, terjadilah kerapuhan pembuluh darah, sehingga fungsi pembuluh darah untuk membawa aliran makanan atau oksigen yang hal yang dibutuhkan itu berkurang. Disitulah yang menyebabkan nanti masalah berkelanjutan. Kemudian apakah penyakit radang pembuluh darah ini bisa sembuh? Apakah bisa sembuh? Kalau pada kasus gini, untuk pembuluh darah arteri itu karena prosesnya penyebabnya lama. Seorang merokok minimal 10 tahun, orang hipertensi minimal 10 tahun, orang diabetes minimal 10 tahun barulah nanti terjadi kejadian itu, sehingga hampir dikatakan tidak istilah gini, kalau sudah menderita ya paling kita mengurangi penderitaan, tetapi penyakit tetap ada. Misalnya ada luka, ya oke, kita bisa usahakan lukanya itu bisa sembuh.
Dengan cara mana? Di mana ada sumbatan kita buka, kita berikan pengencer darah sehingga aliran ke tempat itu kita usahakan semaksimal mungkin sehingga jaringan yang bisa diperbaiki. Tetapi apakah penyakit itu sembuh? Tidak. Karena tetap peripheral artery disease tetap ada pada kasus ini. Begitu juga pada kasus yang kronik, pada varises. Varises memang pada dasarnya ya dengan teknik dengan apa ya bisa dihilangkan varises tersebut, tetapi tidak mengatasi masalah pokok sebenarnya, kelemahan. Jadi artinya kita bisa hilangkan penampilannya penyakit tersebut, tapi pada dasarnya penyakit tersebut tetap ada. Yang bisa dihilangkan dalam konteks sembuh itu adalah yang tiba-tiba, misalnya trombosis yang tiba-tiba, ada sumbatan yang tiba-tiba di arteri, itu bisa dihilangkan dengan memberikan antikoagulan, trombolitik, pengencer darah hilang. Begitu juga pada vena, adanya trombus pada vena, deep vein thrombosis dengan memberikan antikoagulan, maka trombusnya akan hilang. Iya. Tetapi setelah itu tetap kita memberikan juga antikoagulan selama minimal 3 bulan dan biasanya berlanjut terus selama faktor risiko ada. Sembuh tetapi semu. Istilah saya. Jadi di sini agak sembuh, kelihatan sudah hilang. Tapi dia risiko tetap ada. Jadi di sini nanti takutnya dia berhenti memakan obat antikoagulannya. Padahal begitu dia berhenti kambuh lagi. Kira-kira. Iya. Jadi kalau kita lihat bahwa lamanya obat ini kita agak susah juga tentukan, Dok, ya, karena selama faktor risiko itu ada, itu berlanjut terus. Berlanjut terus. Iya. Selama berlanjut terus, maka obat itu akan tetap diminum. Iya, minum. Tapi di dalam konteks obat itu di dalam konteks hanya bersifat maintenance. Ya. Ada pemberian obat pada saat akut, misalnya secara suntikan. Itu kalau untuk maintenance secara oral. Jadi makin seperti kepada pasien kanker. Pasien kanker itu setelah diobati dan kansernya masih ada komplikasi dengan deep vein thrombosis, ya tetap antikoagulan diberikan selama mungkin. Ya. Kemudian yang menarik juga, ini terkait dengan pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis ini. Kira-kira pemeriksaan penunjang apa saja yang dibutuhkan? Oh ya, jadi secara umum sebenarnya paling bagus adalah kita memeriksa secara sederhana untuk masyarakat. Misalnya kalau ada keluhan yang saya curigai ini adalah penyakit pembuluh darah arterial. Dari kasus-kasus mana sih yang saya curigai? Itu tadi saya bilang, waktu kita menanyakan atau pasien itu mengeluh, sering nyeri, sering dingin, sering kram, atau adanya luka. Itu sudah adanya luka di daerah ekstremitas, langsung kita curiga jangan sampai ini pembuluh darah arterial. Salah satu modalitas yang paling mudah adalah dengan meraba arteri. Meraba denyut nadi. Kalau di kaki kita raba aja di lutut, di belakang lutut kita raba, atau di atas kaki kita raba. Adakah aliran darah di nadi berdenyut di situ? Kalau tidak ada atau kurang, kita udah curigai. Itu cara sederhana. Cara lain itu pada kasus akut limb iskemik adalah apabila kita raba daerah tersebut, dia dingin, berarti itu perfusi, gangguan aliran. Itu sudah kita juga curigai adanya kasus pembuluh darah. Itu secara fisik. Kalau dengan melihat saja, itu tadi kita lihat kuku-kuku sudah mulai rusak, ujung-ujungnya mulai hitam, luka yang tidak mau sembuh, itu dengan melihat gampang. Atau varises, adanya pembuluh darah vena yang melebar, itu salah satu. Untuk memastikan. Itu untuk menunjang, untuk memastikan, maka di Rumah Sakit Wahidin di PJT itu kan adalah berapa kelengkapan yang bisa. Salah satu alat yang paling sederhana adalah yang disebut ankle brachial index. Ankle brachial index itu kita ukur tensi, kalau dokter umum bisa tensi di lengan dan di kaki. Normalnya tensi di kaki lebih tinggi daripada di lengan, normalnya. Gitu. Tapi kapan kita ukur tensi di kaki lebih rendah daripada di lengan, kita udah curiga ini ada penyempitan di pembuluh darah perifer. Itu yang sederhana juga dengan tensi saja. Lebih lanjut lagi, itu dengan alat Doppler. Alat Doppler itu kita bisa melihat langsung pembuluh darahnya, kita bisa melihat langsung alirannya, kita bisa mengukur berapa kecepatan aliran, dan kita bisa tahu ada tidak sumbatan. Itu cara mudah dengan alat USG, yang kita bilang Doppler vaskuler. Dan lebih canggih lagi CT scan.
CT scan. Dan untuk mendiagnosa dan melakukan tindakan biasanya dengan kateterisasi. Kateterisasi. Ah. Contoh kalau di Wahidin ini kan seperti kasus misalnya ada sumbatan yang tiba-tiba di pembuluh darah, malah kita lewat kateterisasi kita bisa lihat sumbatan tersebut, kita bisa tahu di mana sumbatan, tetapi melalui alat thrombosuction, artinya yang kita isap sudah ada di PJT, kita bisa isap sumbatan tersebut, langsung kita isap supaya sumbatan yang baru terbentuk tadi itu hilang. Sehingga aliran lancar lagi. Itu yang biasa menyelamatkan pada kasus akut limb iskemik. Tetapi pada kasus yang kronik yang terjadi sumbatan lama itu biasanya bisa kita pasang cincin. Ya, bisa juga pasang cincin di kaki seperti orang pasang cincin di jantung. Ya, jantung. Yang paling terakhir ya operasi seperti bypass juga. Ya, bisa. Kita dilakukan operasi penyambungan pembuluh darah dari tempat di atas sumbatan melewati sumbatan itu. Itu bisa pada kasus. Ini yang terakhir dok ini terkait tadi berbagai tindakan dan ini sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Wahidin. Oke. Kira-kira komplikasi yang bisa muncul apa saja? Karena ini kan yang terkait tindakan-tindakan yang tadi setelah tindakan komplikasi. Iya. Ya, memang kalau bicara komplikasi ya sering saya sampaikan pada dasarnya kita harus mengatakan semua tindakan kita itu berbasis asas manfaat, adanya manfaat maka kita lakukan manfaat. Komplikasi adalah sesuatu hal yang sebenarnya kita tidak harapkan terjadi. Dan saya biasa sering mengatakan bahwa komplikasi tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai manfaat. Oke lah. Kalau ditanya apa sih komplikasi, jadi tidak bertujuan menakutkan, menakutkan, tapi oke lah ini sekedar ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Pada kasus misalnya kita memberikan obat pengencer darah itu, maka karena dia bisa mengencerkan darah dan kadang ada satu kelompok pasien yang sangat peka, maka darahnya terlalu encer. Itu bisa menimbulkan perdarahan. Perdarahan bisa di lambung, bisa juga di otak. Itu salah satu contoh komplikasi kalau kita menangani dengan kasus memberi suntikan antikoagulan. Komplikasi lain misalnya dengan memasang mengisap thrombosuction. Bisa aja setelah diisap malah sumbatan lebih aktif lagi. Maka kita berikan dulu antikoagulan supaya tidak terjadi komplikasi sumbatan yang lebih masif. Kemudian komplikasi lain dengan memasang cincin. Memasang cincin itu biasanya komplikasinya apabila ada sumbatan di cabang-cabang aja. Dan lain juga adalah apabila kita pasang cincin di daerah lipatan, misalnya di lipatan paha atau di depan lutut, maka cincin tersebut bisa lama-lama bisa patah. Bisa patah. Sehingga pada daerah-daerah tersebut memang diminimalkan tidak dipasang pada daerah tersebut, ataupun dipasang maka kita mengambil cincin atau stand itu yang lebih elastis agar di daerah tersebut bisa dipasang. Kira-kira itu komplikasi. Baik, terima kasih banyak dok. Ini banyak sekali pengetahuan informasi yang bisa kita dapat ini. Jadi kalau kita lihat, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan dari awal bahwa memang penyakit arteri perifer ini adalah tersumbatnya aliran darah ke tungkai atau tangan akibat penyempitan pembuluh darah yang berasal dari jantung, dan akibatnya tungkai yang kekurangan pasokan darah akan terasa sakit, terutama saat berjalan. Yang penting kalau kita lihat adalah terkait dengan gejala-gejala, ya. Gejala yang klasik yang khas itu adalah adanya nyeri, ya, adanya nyeri dan juga terjadi komplikasi yang ini yang ditakutkan, yaitu terjadinya amputasi. Dan ini yang menjadi masalah kalau di rumah sakit adalah kadang-kadang tindakan amputasi ini pasien keluarga itu tidak setuju. Dan tentu saja apa yang terjadi ini juga bisa berakibat terjadinya kematian. Oleh sebab itu memang perlu ibu-ibu, bapak-bapak yang kebetulan keluarganya menderita ini memang betul-betul harus diperhatikan. Yang lebih penting lagi adalah siapa saja yang berisiko. Tadi sudah dijelaskan, merokok. Wah, ini rokok memang ini kalau kita katakan rokok itu adalah nikmat membawa sengsara. Ini yang jadi problem juga. Jadi orang perokok, kemudian orang tua, ya, orang tua, kemudian pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus, hipertensi, dan juga kolesterol, dan juga terkait asam urat yang tinggi.
Di samping itu ada terkait dengan faktor keturunan. Ini tadi yang sudah dijelaskan Dr. Idar terkait dengan masalah-masalah ini. Oleh sebab itu, cara menghindari adalah tentu saja kita harus melihat apakah kita ini masuk di dalam kelompok berisiko terkait dengan masalah ini. Yang kedua tadi Dr. Idar jelaskan bahwa perokok itu 80% ini biasanya dia berhenti, dia kembali lagi merokok. Ini juga persoalan yang terjadi. Dan juga masalah usia, meskipun usia ini masuk, tetapi yang paling penting adalah pada waktu dia muda dia bisa melakukan pola hidup yang sehat. Baik Ibu sekalian, sampai di sini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.